Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridaka madubi a'tini mahabbataka wa ma'ribataka. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia yang terus-menerus diberikannya kepada kita dengan tiada henti-hentinya, terutama nikmatnya yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat mengenal dan berbakti kepadanya. Kemudian tak lupa kita haturkan sholawat dan salam kepada penghulu para nabi dan rasul, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita kepada jalannya yang baik dan terpuji. Begitu pula sholawat dan salam semoga tercurah bagi seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh aulianya, dan seluruh umatnya yang tunduk dan setia melaksanakan sunnahnya hingga akhir masa. Hadirin para ikhwan wa akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum acara manaqib Syaikhul Qadir Jailani ini kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa untuk guru agung kita, pengusaha Abah Anom yang sangat kita cintai. Semoga Allah beliau ditempatkan di sisinya bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bagi seluruh keluarga beliau, semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan naungannya. Bibarakatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu pula untuk pimpinan negara kita dan para wakil-wakilnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, dan semoga pula negara kita selalu dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga untuk sahabat baik, kiranya beliau sekeluarga selalu dilimpahi taufik dan hidayahnya, diberikan kesehatan dan selalu dijauhi dari bala dunia maupun akhirat, dan selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian juga untuk para ikhwan dan akhwat yang hadir maupun yang belum berkesempatan hadir pada manaqib ini, juga yang sedang berusaha, berniat dan bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan dan kesehatan, serta dimudahkan rezekinya yang halal, diberikan bimbingan, ditingkatkan ibadah dan zikirnya, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan juga alhamdulillah pemimpin kita yaitu Tuan Pastor Layan sudah mencapai miladnya yang ke-117. Semoga kita selalu istiqomah dalam belajar mengamalkan Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah pada pesantren Surya Layan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga untuk sahabat kita, ikhwan kita yang sedang menyandang sakit, yaitu Bapak Mugiana yang alhamdulillah sudah melakukan proses operasi yang beliau didiagnosa oleh dokter yaitu menyandang penyakit kencing batu. Mudah-mudahan kita doakan beliau segera dapat sehat kembali sehingga dapat melakukan aktivitas dan juga dapat berkumpul dengan kita dan melaksanakan Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan terakhir untuk ahli-ahli kubur kita semuanya, mudah-mudahan ahli kubur kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangi alam kuburnya, dilapangkan alam kuburnya, dan mudah-mudahan ditambahkan kenikmatan dalam alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah walhamdulillah walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para ikhwan wa akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara manaqib pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 September 2022, bertempat di Musala Nurul Muttaqin di Salabuhan Ratu Pasar. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Harizan. Yang ketiga pembacaan tanbih oleh Bapak Nanang Qasim. Yang keempat pembacaan tawasul oleh Bapak Sunnatan. Yang kelima pembacaan manaqib Syekh Qadir Jailani oleh Taminul Khalis. Dan yang keenam yaitu khidmat ilmiah yang akan disampaikan oleh Mukarram Kiai Haji Bapak Jainal Abidin dari Cianjur. Yang ketujuh yaitu selawat Qur'an Hasyim oleh Ahmad Ridwan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita mulai manaqib Syekh Qadir Jailani ini dengan bersama-sama baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Bapak Ustadz Harizan dilanjutkan oleh para petugas yang lainnya. Kepada seluruh ulama akhwat agar mengikuti acara manaqib ini dengan sebaik-baiknya, jangan ada membicarakan hal-hal yang lain kecuali hadir hati kepada Allah, berzikir hati. Kepada Bapak Ustadz Harizan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
يسبح له ما في السماوات والأرض الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadarati Syekhuna al-Makhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna Al-Mahfum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Padapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau adalah kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkup dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya, demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. 3.
Terhadap orang yang keadaan di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Jangan bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya, sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Yang 4, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka menjadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, jangan kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah kamu tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sesungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing, mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman terhadap tertib dan damai. Andaikan kita demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager-bager. Tidak lain amalan kita tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir maupun batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid,
supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada kita sekalian ikhwan. Untayan mutiara. Pertama, jangan membenci kepada ulama yang sejaman. Kedua, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Ketiga, jangan memeriksa murid orang lain. Keempat, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Kelima, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Bil barakati Syekhuna Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa adratihi wa tibihi wa ajmain. Syarillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abadihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karramin wa syuhada'i wa sholihin wa ali kulli wa sahbihi kulli wa liruhi abin Adam alaihi salam wa humina hawa wa matanasara bainahum la yawmil qiyamah syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumi ila arwahi sadatina wa walina wa imatina bibakin wa umar usman wali ila bagiyati sahabati wal qarabati wa tabina wa tabina bina lahum isanila yawmidin. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi a'immatil mujahidin wa mawlidihim fi dini wa ulama'il rasyidin wal qur'in hizin wal tafsirin muhadithin wa sanadati sufyatin haqiqin ila arwahi kulli waliyatin wal muslimin muslimat Al-Masgadi lama ba'arbi halam nyamini haizna simaniha syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama ila arwahi al-silsilati al-qadariyah wa nafsabani wa jami'ai khususan ila adrati sultan awla wa syaitan qutub al-alam nasyad al-qadir jilani
Imam Rabbani Muhammad Rasulullah Al-Mukarram Syah Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Hadrati Syahmad Syahibul Batajul Arifin wa Sulihim wa Qarihim wa Silsilatihim wal akhidin anhum sya'ulillahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح والدنا ووالديك ومساكين ومشايخنا وأمواتنا وأمواتك ولمن أحسن علينا ولمن هدم علينا ولمن أرسل واسترسلنا وقرأتنا عندك بدعاء الخير شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سمعنا من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مسجد إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها ومن قبل إلى قبل ولا تمل يوم القيامة شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين خلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي القدير. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والوعد النصر في دين الله أفواجا ولنسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد بن أبي محمد قدوة برجل القرآن وترضى بالحياة وتنال به العقائد وحسن الحاكم يستشر محمد وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدوة فريد بالقرآن وترضى بالحياة وتنال به العقائد وحسن الحياة يفتخر بما بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد بالقرآن وترضى بالحوائج وتنال به العقائد وحسن الحواتم ويستسقى المؤمن بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja puji bagi Allah Pembina semesta alam. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan masa yang akan datang. Maka ini sebelumnya menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjalanan Syekh Abdul Qadir Jalani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala rahmatan rabbana wa amtana
bi asrari fi kulli waqti wal makan. Manqobah yang ke-24. Masyarakat yang menderita penyakit taun atau kolera sembuh dengan rumputan air. Madra Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan telah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir telah berjangkit wabah penyakit taun atau kolera sehingga ratusan ribu orang yang meninggal dunia. Berbulan-bulan masyarakat datang meminta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan pada masyarakat, barang siapa yang makan rumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku, Allah SWT akan menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat. Karena terlalu banyak yang sakit dan rumputan sebagai obat penangkal tidak cukup, malah sudah habis. Lalu Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang minum air madrasahku akan segera disembuhkan Allah SWT. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit mereka beramai-ramai minum air yang ada di sekitar madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka sembuh kembali, sehat walafiat, penyakit taun yang mengganas segera lenyap. Allahumma sholli alaihi rahmatan wa ridwana bi asrari fi kulli waqti wal makan. Manqobah yang ke-27. Syekh Abdul Qadir membeli 40 ekor kuda untuk cadangan obat orang sakit. Diriwayatkan ada seorang bertempat tinggal di suatu tempat agak jauh dari kota Baghdad. Terbeti berita yang sampai kepadanya tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir. Ia bermaksud akan berziarah berkunjung ke rumah Syekh karena terdorong rasa mahabbah. Setiba di kota Baghdad, ia tercengang keheranan melihat bangunan istana kuda kepunyaan Syekh yang sangat megah dan bagus. Papan lantai istana dibuat dari emas dan perak. Pelanannya dibuat dari sutra yang sangat indah warnanya. Kudanya 40 ekor, semuanya bagus dan mulus sehingga kebagusannya tidak ada tandingannya. Terlintas dalam hati prasangka yang kurang baik. Bisikan hatinya berbicara seperti ini. Konon dikatakan orang ia seorang wali, tetapi mengapa kenyataannya jauh berbeda? Ia seorang pecinta dunia, di mana ada seorang wali yang cenderung mencintai dunia. Sikap perilaku semacam begini tidak pantas diberikan gelar waliullah. Semula ia ingin bertemu Syekh, seketika itu juga dibatalkan niatnya. Lalu ia bertemu kepada seorang di kota itu. Selang beberapa hari kemudian ia jatuh sakit dan penyakitnya sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobati penyakitnya. Kebetulan ada seorang ulama yang ahli hikmah. Ia memberi petunjuk menurut diagnosa. Penyakitnya itu sangat canggih dan sulit untuk disembuhkan kecuali kalau diobati dengan terapi 4 hati kuda sebanyak 40 hati kuda. Baru bisa sembuh dan persyaratan kuda itu harus memiliki sifat dan bentuk yang khas. Di antara mereka yang memperhatikan dan menyarankan agar segera menghubungi Syekh, karena beliau yang mempunyai 40 ekor kuda yang mempunyai sifat yang khas. Mintalah kepada beliau bantuannya. Beliau seorang yang sangat dermawan dan sukarela mengabulkan permintaan mereka. Syekh ikhlas menolong
Setiap hari disembelih seekor kuda untuk diambil hatinya selama 40 hari, sehingga kuda yang dimiliki Syekh habis semuanya. Dengan pengobatan 40 hati kuda, sembuhlah orang itu. Ia sembuh seperti sedia kala, dengan rasa syukur tiada terhingga, diiringi rasa malu. Ia datang menghadap Syekh, memohon ampunannya. Syekh berkata, untuk diketahui olehmu bahwa sejumlah ekor kuda yang kau beli itu sebenarnya cadangan dan bagian untukmu. Karena aku tahu bahwa kamu akan mendapat musibah, menderita penyakit parah yang tidak ada obatnya, kecuali harus dengan 40 hari, sehingga kecuali harus dengan 40 karat hati kuda. Aku tahu maksudmu. Semula kamu datang berziarah kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun waktu itu kamu berprasangka buruk dan kamu tidak tahu hal yang sebenarnya, sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa bersalah dan segera bertaubat. Lalu Syekh menguruskan dan memantapkan keyakinannya. Allahumma sura'awahi rahmatullahi wa barakatuh bi asrari fi kulli waqtin wa makan. وحاضر سلطان الله وقدره الأشبياء وقدره الخاص وربنا وفوت الثماتني الشهيد الشاعة القول الجلال الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسمائك نبيك المصطفى وبأسمائك وليك العبد القادر المجتبى يغفر قلوبنا من كل ويشهدنا وعلم شهادتك ومحبتك وأمتنا على سنتك والجماعة والشارح بها شرورنا وصرح بها نورنا وفارج بها همومنا واكشف بها غيومنا واغفر بها ذنوبنا وقض بها ديوننا واشرح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توباتنا وانصر بها حوباتنا وانصر بها حجاتنا وجعلنا بها من المتبعين لشريعته ولنبيك المتشفين بمحبته المهتدين بهديه وسنته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته وحشرنا في زمرته وأتباعين غر المجاهدين وأشياعه السابقين وأصحابهم ومن يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallahi usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-sabru yu'inu ala kulli fa'lin. War-rahmanu al-quddus ba'ithul muqtadir. Fadusrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para sesepuh, bini sepuh, ikhwan, akhwat yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus ahinal kiram Ustaz Mustafa beserta keluarga selaku pemangku manaqib yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga seluruh pengorbanan perjuangan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat beserta salamnya senantiasa kita limpah curahkan pada baginda alam A'niya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya sampai pada seluruh umat di akhir masa. Alhamdulillah kita telah sama-sama menyimak manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan dengan dibacakan manaqibnya senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan pada kita semua. Amin. Amin. Semoga yang sedang mempunyai urusan, baik urusan ekonomi, urusan rumah tangga dan seterusnya, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang mempunyai penyakit baik lahir maupun batin, semoga penyakitnya diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Amin. Yang mempunyai hajat, semoga seluruh hajat dan kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karamatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, karamatnya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, karamatnya Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Amin dana bimadanihim wa aina min barakatihim hasil maqasidana wa jami' hawaijana min umuri dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Hadirin ikhwan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah manaqib pada kesempatan hari ini manaqib di bulan Safar. Yang mana di bulan Safar ini menurut Ba'dul Arifin, ulama-ulama ahli ma'rifat, ulama ahli tamkin, bahwa senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan menurunkan bala dan wabah di setiap tahunnya, wabil khusus diturunkan di bulan Safar yang banyaknya 320.000 bala, yang mana bala dan wabah sebanyak 320.000 diturunkan, yaitu ke langit dunia untuk semua makhluk, baik makhluk yang bergerak ataupun makhluk yang tidak bergerak, seperti bingung, susah, penyakit, dan lain sebagainya. Itu diturunkannya di bulan Safar untuk satu tahun, yang mana yang wabah sebanyak itu lalu diberikan kepada Kutubul Gaus untuk dibagikan. Nah, yaitu diturunkannya di bulan Safar pas di hari Rabu terakhir atau yang biasa disebut dengan Rebo Ukasa. Nah, tetapi kita tidak usah takut, tidak boleh bentar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan solusinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah berfirman yang saya bacakan di awal mukadimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya wallahu a'lam bihaqiqatil murad lafdan wa makna. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan kalian semua kepada Allah. Dengan apa? Pertama, Allah memberikan solusi, yaitu minta pertolongan kepadaku, kata Allah, bisabri, dengan sabar. Di dalam salah satu tafsir, kalau tidak salah di dalam tafsir Sawi, ayat bisaumi, dengan cara berpuasa, karena puasa itu adalah sabar isinya. Nah, jadi kita mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersabar. Sudah tahu Bapak Ibu sabar? Tahu ya? Tahu. Biasanya ada yang namanya sabar, ada? Ada. Sobirin ada? Ada. Biasanya kalau si A mendapatkan musibah atau mendapatkan satu penyakit, lalu dia datang ke si B, lalu curhat bahwa si A itu mendapatkan kesusahan, mendapatkan kebingungan, pasti si B mengucapkan sabar. Dan kalau si B juga mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesulitan, mendapatkan kebingungan, mendapatkan satu penyakit, lalu datang curhat ke si A, kata si A, sabar. Nah, lalu ketika dua-duanya si A dan si B mendapatkan kesulitan, mendapatkan kebingungan, mendapatkan penyakit, dua-duanya ngomong sabar. Nah, atau kadang-kadang mungkin kalau kita punya anak yang merengek terus minta duit buat jajan, lalu si ibu atau si bapaknya menahan, itu si anaknya terus minta duit.
atau istrinya kepada suaminya, Pak, itu orang-orang sudah punya tas bagus, sudah punya seragaman yang baru. Nah, kata bapaknya, sabar. Lalu terus tiap hari itu si ibunya merengek, itu tetangga yang lainnya juga sudah pada beli. Kata bapaknya, sabar. Ketiga harinya lalu sambil merengek-merengek, maka si suaminya ngomong sabar sambil melotot, sabar. Masa sabar sambil melotot ya. Lalu sabar itu mana? Sabar itu bukan di bibir, karena sabar itu amaliyah kolbu, amalan hati. Maka alhamdulillah kita semua sudah diberi bahannya supaya kita bisa sabar oleh guru kita. Alhamdulillah. Kalau melihat takrif atau definisi, sabar itu adalah habsun nafsi anil hawa, menahan diri dari keinginannya, ditahan. Nah, maka alhamdulillah mungkin kita tidak akan bisa sabar apabila hatinya tidak berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Jadi kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin roda kehidupan itu hanya dua, yaitu satu bersabar, yang kedua bersyukur. Karena roda kehidupan kita pasti akan bertemu dengan yang namanya kesulitan, akan bertemu dengan kesusahan, tetapi insya Allah tidak lama kemudian akan diganti kesulitan, akan diganti kesusahan dengan kebahagiaan. Maka rodanya adalah sabar dan bersyukur kepada Allah. La ilaha illallah. Nah, seperti penyakit, nah kita diberi apa? Diberi itu, kita hidup ini kan tidak selalu sehat. Maka satu waktu kita mungkin diberi penyakit. Penyakitnya ya macam-macam. Tetapi mudah-mudahan kita jangan diberi penyakit yang berat-berat. Amin. Ya, sekedar pilek, sekedar apa, batuk. Nah, tapi batuk juga jangan batuk berat. Nah, Masya Allah. Penyakit itu Bapak Ibu ada dua. Ada penyakit lahir, ada penyakit batin. Dua-duanya sangat bahaya. Cuma bedanya kalau penyakit lahir bisa dirasakan oleh dirinya, tidak dirasakan oleh orang lain. Kalau penyakit batin tidak dirasakan oleh dirinya, tapi bisa dirasakan oleh orang lain. Umpamanya ada orang yang lagi sakit gigi, biasanya kan yang sakit gigi nah, itu sakitnya luar biasa. Tetapi kata tetangganya, cuma sakit gigi. tidak merasakan. Tetapi kalau penyakit batin yang merasakannya itu orang lain, tidak akan merasa punya penyakit kalau penyakit batin. Jadi dua-duanya sangat bahaya, harus segera diobati. Nah, itu yang pertama. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Yang kedua, mintalah pertolongan kepadaku, kata Allah, yaitu dengan cara sholat. Pertama dengan sabar, karena sabar itu
akan menolong pada setiap perbuatan kita. As-sabru yu'inu ala kulli ma'li. Sabar akan menolong kita pada setiap pekerjaan apapun. Kalau sabar, insya Allah akan terasa nikmat. Yang kedua, dengan cara sholat. Nah, maka di dalam Manqobah bulan kemarin bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani apabila datang tahun baru, maka tahun, bulan, minggu, hari, jam akan menyampaikan apa-apa yang akan terjadi di bulan itu, di tahun itu, di minggu itu, di hari itu, di jam itu kepada Syekh Abdul Qadir. Dan itu berlaku kepada guru mursyid Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Beliau tahu kalau kita tidak diberitahu, umpamanya muridnya si A akan begini, si B akan begini, itu kita sudah diberi solusi sebagaimana firman Allah tadi, bahwa Abah menyerukan, mengajak kepada ikhwan akhwat untuk melaksanakan sholat sunat lidafil bala di hari Rabu terakhir. Yang rokaatnya berapa rokaat, Mas Johan? 4 rokaat. Alhamdulillah. Barang siapa yang sholat 4 rokaat di hari itu, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bala ini. Juga untuk hariannya, yaitu dilaksanakan setelah selesai melaksanakan sholat sunat fajar. Jadi kita melaksanakan sholat sunat lidafil bala setelah sholat sunat fajar atau sholat sunat qobliyah subuh. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, mungkin itu sholat apa? Tidak ada di dalam Fathul Qoribnya, tidak ada di dalam Fathul Mu'innya. Maka itu hanya ahli-ahli ma'rifat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi ilham. Kalau Nabi diberi wahyu, kalau waliullah ahli-ahli ma'rifat diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salat sunat lidafil bala setelah melaksanakan zikir ba'da isya. Masya Allah, bukan main kasih sayangnya atau tanggung jawabnya guru kepada kita supaya kita selamat di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya, amalan tuntunan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, baik amalan hariannya, mingguannya, bulanannya, juga tahunannya, termasuk sholat sunat lidafil bala di hari Rabu terakhir bulan Safar. Di sini biasanya dilaksanakannya berjamaah atau sendirian? Berjamaah. Nah, kalau berjamaah kan ada siarnya, disuarakan. Jadi kalau disuarakan nanti yang ngomong-ngomong bid'ah. Kalau kita suarakan, insya Allah nanti akan diam. Jadi kalau kita tidak suarakan, maka ya kita yang akan lemah. Jadi kalau disuarakan pasti menang. Kayak kemarin itu corona itu gencar karena disuarakan. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok corona, semua takut. Tetapi setelah tidak disuarakan, hilang corona. Nah,
Jadi harus disuarakan amalan kita, zikirnya disuarakan, khotamannya suarakan, manakibannya suarakan, amalan tahunannya juga harus disuarakan. Karena yang menang itu adalah suara. Pilihan gubernur sedikit suaranya kalah. Yang menang yang banyak suaranya. Ya, kita jangan malu menyuarakan, mendakwahkan, mengajak manakibah, mengajak khotaman. Kadang-kadang ikhwan ada yang malu ketika ditanya mau kemana, saya mau berangkat pengajian ke musolanya Pak Ustadz Mustafa. Malu diumpetin manakibannya, padahal manakib itu pengajian. Jadi jangan malu mau kemana, manakiban kemana, ke musolanya Ustadz Mustafa. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabi Salim taslima. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Demikianlah acara manakib sabda berjalan yang telah kita laksanakan dengan hikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayahnya agar tambah manfaat dan masalahnya untuk kita sekalian. Amin. Sebagai pembawa acara bila disampaikan kepada hewan dan akhwat, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Marilah kita berbicara manakib satu kali jalan ini bersama-sama jalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.